Shalom, Tuhan Yesus selalu baik dan saya berdoa hari ini Anda menikmati kebaikan Tuhan yang besar dan ajaib. Tuhan selalu menyertai kita dan pertolongannya lebih dari cukup untuk menguatkan dan menopang hidup Anda. Tetaplah setia mencari wajah Tuhan dan selalu bersandar hanya kepadanya. Puji Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda hari ini. Renungan firman Tuhan saat ini dengan tema hidup tapi mati, mati namun hidup. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami rindu untuk diberkati dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami percaya firman-Mu akan mengubahkan hidup kami dan membuat kami makin berkenan di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan malam diambil dari kitab Efesus 2 ayatnya yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Melalui firman Tuhan ini kita diajarkan bahwa kita dahulu hidup di dalam kematian karena pelanggaran-pelanggaran dosa kita. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah walaupun masih hidup dan beraktivitas seperti orang lain, namun cara hidupnya adalah cara hidup kematian. Cara hidup yang nantinya berujung pada kesia-siaan dan maut. Itulah cara hidup dengan mengikuti jalan dunia ini. Bukankah dunia menawarkan berbagai cara jalan pintas, fasilitas, dan kuasa-kuasa roh jahat yang akan memberikan seseorang keberhasilan di dalam mempertahankan hidup, berhasil dalam usaha, senang dan bahagia? Namun persoalannya, tawaran cara dunia ini adalah menyesatkan. Karena dengan menuruti cara dunia, maka sadar atau tidak sadar, kita sedang mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi bukannya menjadi sukses, tenang, senang, dan bahagia, malahan sebaliknya berakhir sebagai orang durhaka kepada Tuhan, sehingga berakibat kehancuran dan kematian. Artinya, semua cara dunia ini bertujuan supaya jadi lupa kepada Tuhan, melawan dan berontak kepada Tuhan. Sebagai contoh, perhatikanlah seperti Raja Salomo, terjebak dengan tawaran dunia yang menyesatkan dan mematikan. Raja Saul yang pergi ke penyembahan-penyembahan berhala, ke penyembahan arwah-arwah orang mati untuk mengamankan posisi jabatan raja, tapi malahan mati kehilangan jabatannya sendiri. Demikian juga di akhir zaman ini, banyak orang yang begitu gampangnya meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan dengan memilih cara hidup yang duniawi. Akibatnya jadi durhaka kepada Tuhan, mengalami kesia-siaan, kehancuran, dan maut. Itulah kehidupan yang kelihatan hidup, tapi sebenarnya hidup di dalam kematian. Sungguh pedih menjalani kehidupan yang seperti ini. Dahulu, kita yang belum hidup di dalam Kristus pernah mengalami hal yang sama, yaitu hidup di dalam kematian. Kehidupan yang sia-sia. Setiap hari berusaha memuaskan keinginan hati, tapi setiap hari hati tetap gelisah, tidak damai, ketakutan dan khawatir. Tidak ada kelegaan dan kepastian di dalam jiwa. Meskipun ada senyum di wajah, tapi tetap pedih di dalam hati. Jiwa tetap saja gamang dan bergejolak tanpa arah, meskipun sudah memiliki segala hal. Nah, semuanya ini menjadi ciri-ciri hidup di dalam kematian. Dan tentunya akan berakhir dengan jiwa yang menuju pada maut, bukan kepada hidup yang kekal.
Namun puji Tuhan, Yesus Kristus hadir di dalam hidup kita untuk menggantikan kehidupan di dalam kematian menjadi kehidupan yang betul-betul hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus artinya Kristus telah membebaskan kita dari cara hidup kematian, yaitu dibebaskan dari hidup di dalam hawa nafsu daging, hidup menurut kehendak daging dan pikiran yang jahat, serta dibebaskan dari pengaruh roh-roh jahat yang durhaka. Kita dibebaskan dari ikatan dosa. Kita telah mati dengan cara hidup duniawi. Kini kita hidup untuk Kristus. Amin. Maksudnya, setelah kita beriman percaya kepada Kristus, kini kita diberikan tujuan hidup yang berbeda, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik dari Tuhan ini adalah berbagai aktivitas hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Aktivitas hidup yang menyenangkan hati Tuhan, namun sekaligus melegakan jiwa kita ketika kita tekun untuk melakukannya. Artinya, segala pekerjaan baik dari Tuhan ini adalah suatu kebutuhan utama bagi hidup kita. Ketika kita taat melakukannya, maka hidup kita pun tenang, penuh sukacita dan bahagia. Mereka yang telah hidup di dalam Kristus akan menyadari bahwa adalah kerugian bagi diri sendiri jika tidak melakukan kehendak Tuhan. Kerugian bagi jiwa, bagi hati, jiwa sendiri mengalami kerugian jika tidak melakukan kehendak Tuhan. Itulah alasannya sehingga kita terus-menerus rindu mengenal kehendak Tuhan dan melakukannya bukan sebagai beban dan tidak karena terpaksa, tetapi karena kita percaya dan kita tahu ini akan menyenangkan bagi jiwa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Kami tidak mau hidup lagi di dalam kematian, yaitu hidup menurut keinginan dan cara duniawi. Kami mau selalu hidup di dalam Kristus. Kebiasaan lama kami dimatikan oleh kematian Kristus di kayu salib, dan kami telah peroleh kehidupan yang baru lewat kebangkitan Kristus untuk melakukan kehendak Tuhan yang menenteramkan jiwa kami dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat karya-Mu yang besar atas hidup kami. Bapa Surgawi, berkati juga kami saat ini di saat kami akan beristirahat malam ini. Berkat dan perlindungan Tuhan hadir di atas keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Anda dapat juga menjadi berkat dengan membagikan link renungan ini kepada orang lain. Selamat beristirahat di dalam berkat Tuhan, sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.